Seiring bertambahnya usia, lingkaran pertemanan semakin mengerucut. Satu persatu pergi dengan urusan masing-masing. Hanya beberapa yang bertahan karena satu frekuensi, dan ada pula yang kembali karena satu hobi. Nepal Van Java meneruskan langkah kami menatap Jawa dari sudut ketinggian. Gunung Sumbing via Kali Angke adalah tujuan kami selanjutnya. Pendakian kali ini kami tak cuma bertiga, ditemani teman jauh saya yang dulu pernah bareng bekerja di Surya Van Java, Mas Hadis. Dia tak sendiri, ditemani rekan mendakinya, Mas Fajar. Kami ketemuan di rumah Mas Fajar, yang lumayan dekat rumahnya dengan base camp. Ceritanya dari Suriah menuju Nepal, pakai Van Java tapi ya. Sesampainya di base camp, kami bergegas untuk registrasi dan checklist barang bawaan tim. Di base camp Butuh Kali Angke ini ada pula ojek gunung. Kami pun menggunakan jasanya. Toh ya dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar juga kan? Awal trekking, kami langsung disambut dengan tanjakan yang cukup membuat langkah kami kaget. Apalagi dengan trek anak tangganya. Menuju pos 1, sering kami jumpai warga yang membawa hasil ladangnya. Kami pun tak sungkan untuk menyapa mereka. Tak lama kami melangkah dari pos ojek, kami sampai di pos 1 dengan waktu tempuh 30 menit. Di pos 1 masih ada warung. Ini merupakan warung terakhir dan tertinggi di jalur ini. Kami beristirahat sejenak, mengatur nafas yang terkejut oleh tanjakan anak tangga di awal trekking tadi. Kami meneruskan langkah menuju pos 2. Trek masih sama, dengan konstur tanah padat yang tersusun seperti anak tangga. Lama tak bertemu, di perjalanan kami sering bertukar cerita, dan tentu saja diselipi canda tawa. Jujur saja, trek seperti ini kurang cocok bagi saya. Mungkin karena trauma dengan anak tetangga ya. Trek anak tangga seperti ini menurut saya membuat cepat capek dan otot pun jadi mudah tegang. But it's okay lah, nikmatin saja. Trek seperti ini hanya akan berujung sampai di pos 2 saja.
Sampai di pos 2 membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Tidak terlalu ramai pendaki di jalur ini. Selain adanya pembatasan kuota, ini juga bukan pendakian weekend. Jadi jalur pun sepi, seperti apa yang kita ekspektasikan. Kami kembali beristirahat, gibahin anak tetangga, sampai ngomongin Pevita. Karena sejatinya harta, tahta kurang lengkap jika kita tidak beribadah. Seusainya menjalankan kewajiban, kami meneruskan langkah menuju pos 3. Di pos 2 ini juga menjadi batas vegetasi. Tentu saja teriknya matahari menyambut di atas kepala kami yang berjalan di tengah hari. Indahnya pemandangan di jalur ini seketika membuat kami terlupa akan teriknya sinar matahari siang itu. Kami pun pasrah jika nantinya kulit akan gosong. Di sini trek cukup landai dengan sesekali tanjakan ringan. Kami pun sangat menikmati trek seperti ini. Bagi warga lokal, trek ini biasa disebutnya Ratan Butuh. Ratan yang berarti jalanan datar, dan Butuh adalah nama dusun yang ada di base camp. Tak begitu jauh jarak dari pos 2, kami pun sampai di pos 3. Di pos 3 disediakan campground. Beberapa pendaki terlihat mendirikan tenda di pos 3 ini. Akan tetapi, kami hanya beristirahat saja. Karena rencana kami akan mendirikan tenda di pos 4, agar tidak terlalu jauh untuk summit attack. Menikmati view sembari berbincang, tapi tak gibahin Pevita lagi, melainkan Haralinsah, korban gibahan kami kali ini. Di sini kami beristirahat lumayan lama, mempersiapkan energi dan stamina, karena jalur menuju pos 4 merupakan trek terpanjang di jalur ini. Kami kembali meneruskan langkah. Goodbye trek landai. Karena menuju pos 4, trek banyak akan tanjakan. Trek terjal bebatuan tak luput dari jalur ini.
Kami kembali rehat sejenak, sembari mengurut kaki dan melemaskan otot yang sudah mulai menekan. Semangatnya dong, Mbak. Mas, semangat ya Mas ya. Makasih, Mbak. Semangat dari mbak-mbak cukup meringankan langkah kami yang sudah mulai merasa lelah. Begitupun dengan datangnya kabut yang menutupi teriknya matahari siang itu. Kali ini alam bersahabat dengan kami. Sesampainya di pos 4, kabut pun pergi, jadi tak mengganggu kami dalam mendirikan tenda dengan hawa dinginnya. Sebenarnya dinginnya kabut tak seberapa dibandingkan dengan dinginnya sikapnya. Iya, sikap dia. Dia yang sudahlah. Seberesnya mendirikan tenda, kami masak untuk memanjakan perut kami yang sudah mulai menyampaikan aspirasinya. Ya, karena kami berjalan di siang hari, itu sangat menyiksa perut kami. Sebelum memulai summit, aktivitas yang tak boleh terlewatkan yaitu sarapan. Bisa dibilang sangat penting, karena nantinya kita akan membutuhkan banyak tenaga dalam perjalanan menuju puncak. Tak lupa berdoa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam summit ATEK. Pukul 4, langkah menuju puncak kami mulai. Nampaknya semesta mengamini doa kami. Alam masih sangat bersahabat. Kabut tak kembali turun, begitupun dengan angin yang tak begitu kencang. Pukul 4.30, kami sudah berada di ketinggian 3040 mdpl. Kami pun mencari tempat yang datar untuk menunaikan kewajiban. Seusainya menjalankan 2 rakaat, subhanallah, sang fajar mulai menambahkan sinarnya. Begitu indah ciptaanmu. Kami putuskan untuk sejenak menikmati indahnya sunrise terlebih dahulu, tanpa terburu-buru menuju puncak. Selepas menikmati sunrise dan puas berfoto-foto, kami kembali meneruskan langkah menuju puncak. Hangatnya mentari, indahnya view, seakan meringankan langkah kami menuju puncak.
puncak sebentar lagi. Yuk semangat, semangat. Ini adalah tanjakan terakhir di jalur sejatinya jalur puncak sejati Gunung Sumbing. Puncak Mas Hadis. Jos. Mas Oleh. Puncak Bung. Alhamdulillah. Pukul 06.00 kami sampai di puncak. Lelah yang kami rasakan setimpal dengan pemandangan yang kami dapatkan. Sekecil apapun langkahnya, semesta akan menghargai setiap upaya. Hari itu, semesta memberikan bonus pada kami yang sampai puncak dengan cuaca cerah dan view yang begitu indah. Tak cuma sekedar mengabadikan momen dengan berfoto-foto, kami pun terbiasa menikmati di puncak dengan berbincang dan tentu saja memanjakan perut kami. Sepuasnya di puncak, kami kembali turun ke pos 4 tempat kami mendirikan tenda. Di tengah perjalanan turun, kami akhirnya menjumpai batu lawang. Yang waktu naik kami tak menjumpainya karena terlalu fokus pada jalur yang lumayan terjal. Batu lawang merupakan pintu depan Gunung Sumbing. Lagi dan lagi sering kami temui pendaki yang kurangnya persiapan summit. Air minum sangat penting untuk kita. Usahakan satu orang membawa air minum masing-masing. Gunung bukan tempat wisata. Persiapkan apa yang harus kalian siapkan. Jangan mengentengkan sesuatu di gunung. Sesampainya di tenda, kami langsung memasak untuk santap siang kami.
Seusainya santap siang dan trekking, kami sejenak kembali menikmati view di area camp. Pendakian kali ini, saya semakin meyakini tentang puncak bukan tujuan utama dan puncak tak akan kemana. Ini merupakan pendakian ketiga kalinya bagi saya di Gunung Sumbing. Satu di antaranya tak bisa mencapai puncak karena waktu itu cuaca badai. Dengan tidak menuruti ego sampai puncak dan memilih untuk mendaki lagi di lain waktu. Dan benar saja, pendakian kali ini pun saya masih bisa mencapai puncak Gunung Sumbing, gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah. Salam lestari, salam dari kami. Menatap Jawa, Sumbing!